action let's go 추억 건물을 찾으러 Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama tentang korelasi person product. Korelasi ini dikembangkan oleh Karl Persson sehingga disebut dengan korelasi person product moment. Data yang dapat diolah dengan teknik korelasi person product moment adalah data yang berskala interval atau rasio. Penggunaan korelasi product moment dilakukan jika data memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, data berasal dari sampel yang diambil secara acak. Yang kedua, kedua kelompok data harus berbentuk data interval atau rasio. Yang ketiga, kedua kelompok data harus berdistribusi normal. Dan yang keempat, data harus bersifat linear. Syarat nomor 1 dan nomor 2 dapat diketahui langsung sewaktu penentuan sampel dan jenis data yang akan dikumpulkan. Khusus persyaratan nomor 3 dan 4 harus diuji secara statistika. Menurut Sugiono, teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Dengan memperhatikan persyaratan analisis data, menggunakan korelasi person product moment berarti tidak semua data yang terdiri dari dua variabel dapat dianalisis dengan korelasi ini. Jika data telah memenuhi syarat seperti di atas, barulah dapat digunakan teknik korelasi ini. Dan materi yang kedua yaitu korelasi tata jenjang atau Rose-Sperman. Korelasi ini dikemukakan oleh Sperman yang disebut dengan korelasi tata jenjang Sperman atau rank order correlation technique. Kalau data yang dimiliki berbentuk data ordinal atau ranking, baik kedua variabelnya maupun salah satunya saja, maka untuk menghitung korelasi ini digunakan rumus korelasi tata jenjang atau Rose-Sperman. Kalau hanya salah satu variabel saja, data yang berbentuk data ordinal atau ranking, sedangkan variabel yang satu lagi adalah data interval. Maka data interval terlebih dahulu harus diubah menjadi data yang berbentuk data ordinal. Jika kedua variabel sudah berbentuk data ordinal, barulah dapat dihitung korelasinya. Simbol untuk korelasi tata jenjang ini digunakan P dan dibaca Rho. Menurut Sulianto, korelasi Rank-Sperman digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala ordinal. Oke, baik, bismillah. Pada poin selanjutnya, yaitu poin C, korelasi poin bersial. Maksud saya biserial atau sama dengan RPBI, itu rumusnya. Nah, penjelasannya kurang lebih singkatnya seperti ini. Korelasi poin biserial digunakan untuk menghitung korelasi dari variabel pertama berbentuk data interval atau rasio dan variabel kedua berasal dari data dikotomi. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, teman-teman sekalian bisa baca di buku yang masing-masing juga ya pada halaman 109 dan di halaman 110. Langsung saja, itu data dikotomi ini dua macam, yaitu data dikotomi murni dan data dikotomi buatan. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi poin biserial adalah seperti ini. Kelihatan? Oke, lanjut. Nah, keterangan dari rumus tersebut teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kelihatan lah ya? Oke. Di sini ada contoh teman-teman di halaman 110 di bagian bawah sebelah kiri ya. Di situ teman-teman bisa lihat contoh tabel nomor 62. Nah, di situ bisa lihat tabelnya di mana ya? Di sini. Kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Keterangan saya nggak perlu bacain, langsung lagi saya tunjukkan keterangannya seperti ini. Oke. Nah, hasil korelasi ini dapat diinterpretasikan atau dipandang langsung berdasarkan besarnya angka perhitungan korelasi atau dibandingkan dengan tabel korelasi. Jadi bisa dipandang langsung berdasarkan besarnya angka perhitungan itu
atau dibandingkan gitu dengan tabel korelasi tadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung baca di pembahasan selanjutnya gitu ya. Ini secara teori kan poinnya statistik ini adalah prakteknya sebenarnya kawan-kawan sekalian ya. Jadi saya izin langsung penjelasannya itu poin-poinnya saja. Nah, di bawahnya untuk itu koefisien R PBI yang dihitung dikonversikan terlebih dahulu menjadi nilai T dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Bisa terlihat ya? Kita lanjut. Berdasarkan hasil hitung RPBI di atas sebesar 0,603 dikonversikan menjadi nilai T sebagai berikut. Kelihatan lah ya? Kita lanjut. Hasil T hitung dibandingkan dengan T tabel pada alfa 0,05 dengan DFN dikurang 1 sama dengan 9. Maka T tabel adalah 2,262. Nah, ternyata hasil T hitung besar dari T tabel teman-teman bisa baca dalam kurung ini ya. Sehingga disimpulkan bahwa jauh lompatan berkorelasi yang signifikan dengan jenis kemalin ya. Jenis kelamin maksud saya. Oke. Rangkumannya teman-teman bisa baca saja. Tapi pada poinnya adalah rangkumannya seperti ini. Korelasi poin biserial digunakan untuk menghitung korelasi dari data yang berbentuk data interval variabel yang satu dan variabel yang keduanya berbentuk data dikotomi dan seterusnya. Baik, kita masuk di poin D. Korelasi tetraconik ya, tetraconik sama dengan RT, bukan rumah tangga ya, tapi RT. Kalau rumah tangga itu kita. Iya ya, bercanda. Nah, di sini korelasi tetrachronic digunakan untuk mengetahui korelasi dua variabel yang berasal dari data dikotomi buatan keduanya atau dikotomi murni keduanya. Variabel X dan Y sama-sama berasal dari data dikotomi murni atau sama-sama dikotomi buatan. Nah, poinnya seperti itu. Langsung saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung korelasi tetrakonik adalah satu, masukkan data dalam tabel seperti di bawah ini. Tabelnya di sini. Kelihatan ya? Oke. Poin kedua, hitung ADA kali D dan B kali C. Selanjutnya sampai nomor 5, interpretasikan hasil nilai R tetrachronic itu. Nah, teman-teman bisa dibaca ya penjelasannya. Lagi-lagi saya tekankan poin di sini adalah kita prakteknya, teorinya jadi kita poin-poinnya saja. Nah, contohnya di sini ada tertulis gitu ya. Carilah korelasi antara tinggi badan dengan berat badan sekelompok mahasiswa dari data pada tabel nomor 65. Nah, gunakan langkah-langkah menghitung korelasi tetrachronic yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti sudah diuraikan di atas. Nah, tabelnya seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, untuk menghitung korelasi tetrachronic dapat dilakukan langkah kerja sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 113, langkahnya ada 6 langkah. 6 langkah dari rumah, ya bukan. 6 langkah gitu ya. Teman-teman bisa baca halaman 113 sampai 114. Nah, rangkuman, langsung kita poin ke rangkumannya saja. Korelasi tetrachronic digunakan untuk menghitung korelasi dari data yang kedua variabelnya berbentuk data dikotomi murni atau kedua variabelnya berbentuk data dikotomi buatan. Seperti itu. Nah, di sini ada latihannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di halaman 114. Oke, baik, kurang lebih itu dari saya. Untuk yang selanjutnya, yakni korelasi pi. Korelasi pi ini ada di buku halaman 115, teman-teman bisa dibuka dan dibaca. Korelasi pi digunakan untuk menghitung antara variabel yang berasal dari data dikotomi murni dan variabel dari data dikotomi buatan. Untuk dapat menggunakan korelasi pi ini harus mempersiapkan tabel persiapan seperti di samping ini. Oke, lanjut. Untuk rumus korelasi pi adalah seperti di samping ini.
Untuk contoh, pada halaman 115 teman-teman bisa baca, hitunglah korelasi antara sakit atau sehat manusia dengan jenis kelamin bagi korban musibah gempa bulan September tahun 2009 di Kota Padang dari data sebagai berikut yang mana ada di tabel 69 di samping ini. Untuk menghitung korelasi pi dari data di atas, terlebih dahulu data dimasukkan ke dalam tabel persiapan sebagai berikut yang mana tabelnya ada di samping sini. Oke, lanjut ya. Dari kedua tabel di atas dimasukkan ke dalam rumus korelasi pi sebagai berikut yang ada di bawah sini. Nah, hasil perhitungan korelasi pi dapat diinterpretasikan langsung dari besarnya angka korelasi yang dihitung. Dari contoh di atas, korelasinya adalah 0,507 yang dimana termasuk kategori dari korelasi sedang. Untuk yang selanjutnya rangkuman teman-teman pada halaman 116 bisa dilihat bahwa korelasi pi ini digunakan untuk menghitung korelasi antara data yang berbentuk dikotomi murni pada kelompok pertama dan dikotomi buatan kelompok data kedua ataupun sebaliknya. Untuk yang selanjutnya, yakni poin F tentang regresi, yang dimana regresi merupakan satu teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dari suatu nilai variabel tertentu. Yang pertama, pada halaman 117, regresi Y pada X. Nah, di dalam analisis regresi, digunakan simbol X untuk variabel bebas, atau sering disebut juga dengan variabel prediktor, dan simbol Y digunakan untuk variabel terikat atau variabel yang diprediksi. Nah, ada rumus persamaan regresi, ada dua ya teman-teman, bisa dilihat pada halaman 118, yakni yang pertama, rumus untuk menghitung A dan B dalam regresi adalah yang ada di samping sini, dan di sini. Oke, lanjut ya. Lanjut ke contoh. Tentukanlah nilai A dan B dalam persamaan regresi Y sama dengan A plus BX berdasarkan data dari 10 orang sampel di bawah ini yang dimana ada di tabel 72 yang ada di samping sini. Oke, lanjut. Untuk menghitung regresi, terlebih dahulu dibuat tabel persiapan untuk menghitung nilai-nilai yang diperlukan seperti tabel di bawah ini. Lanjut, untuk menghitung regresi terlebih dahulu dihitung A dan B yang dimana ada di samping sini. Oke, selanjutnya kita ke rangkuman ya teman-teman. Rangkumannya adalah pengertian dari regresi, bahwa regresi merupakan suatu teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel dari suatu nilai variabel tertentu, yang dimana jika kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang linear. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan atau penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.